semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya, malam ini kita akan memulai praktikum ya, untuk metode meditasi yang terakhir. Dan mungkin, aku nggak tahu ya, ini bisa jadi acara praktikum yang terakhir atau ada lagi, karena nunggu minggu depan ya, ada pengumuman lagi apa enggak. Nah, untuk second derivative ini sebenarnya adalah turunan ya, dari namanya, second derivative, berarti dia merupakan turunan yang kedua. Jadi dari yang kemarin kalian belajar mengenai SBA atau simple Boolean anomaly, itu mendapatkan peta anomali gravity yang dimana interpretasinya itu merupakan anomalinya masih bersifat regional ya. Nah di sini tujuan dari second derivative nantinya kalian akan melakukan turunan kedua sehingga bisa memperjelas atau memperdetail dari interpretasi, yaitu mendapatkan interpretasi yang bersifat lokal atau yang lebih detail seperti itu. Oke ya, mungkin untuk maksud dan tujuannya, jadi untuk maksud second derivative itu tadi yang saya bilang itu membuat peta gaya berat ya atau SBA bersama, tapi dengan turunan yang kedua. Sedangkan tujuannya adalah memperjelas atau mempertajam anomali lokal sehingga mempermudah dalam menentukan jebakan yang menyebabkan anomali lokal. Kemudian dari diberikan pada pengukuran gaya berat ya di suatu tempat. Yang pertama itu ada poin yang merupakan lapisan batuan secara horizontal. Jadi di sini gravity itu batuan secara horizontal ya. Jadi mungkin penyebaran atau sebaran batuan melalui gaya berat bumi itu akan tetap sama dan tidak ada variasi nilai gaya beratnya. Kemudian yang kedua adalah kenyataannya lapisan batuan secara horizontal atau horizontal itu beda densitas yang menyebabkan adanya jebakan biji dan menyebabkan perbedaan gaya berat. Sehingga yang kemarin di kuliah itu 8 penyebab anomali gravitasi kita sudah tahu ya, itu salah satunya. Untuk yang nomor 2 poinnya. Kemudian yang berikutnya, nah tadi saya katakan ada anomali itu ada 2 ya, ada yang bersifat regional. Jadi yang SBA itu sebenarnya sih yang bersifat anomali regional. Sedangkan yang second derivative itu sudah menjurus ke anomali lokal atau residual. Untuk yang anomali regional itu yang pertama, itu cirinya adalah dia meliputi daerah yang luas. Biasanya kalau peta-peta regional itu biasanya juga meliputi daerah yang luas ya. Kalau berkaitan dengan regional ini juga sama. Jadi anomalinya masih cukup luas ya. Misalnya Jogja, satu kota Jogja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah disebabkan oleh adanya ketidakseragaman kerak bumi bagian dalam. Contohnya geosyncline. Nah, geosyncline ini banyak ya, ada banyak tipe. Jadi kalau kalian belajar tentang tektonik, pasti nanti kalian akan berhubungan dengan yang namanya geosyncline. Yang ketiga, bersifat menimbulkan anomali lokal sehingga mempersulit interpretasi. Nah, ini jadi anomali lokal itu tidak nampak di regional dan mungkin dia tidak terlalu terpetakan ya atau jelas. Jadi susah untuk dan harus dibutuhkan dengan second derivative itu tadi. Kemudian yang berikutnya itu ada anomali lokal. Nah, di sini itu cirinya ya, anomali lokal itu daerah yang terbatas lokal. Jadi kalau dari kota Jogja itu dibagi lagi mungkin anomali Bantul atau anomali Sleman seperti itu. Itu sudah lokal. Atau anomali Babarsari. Nah, itu sudah mulai lebih detail lagi ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menyatakan gangguan lokal dan penting untuk interpretasi. Nah, jadi gangguan-gangguan yang biasanya mencerminkan interpretasi, kayak yang semalam kita udah banyak tahu ya, anomali itu apa aja bentuknya di pemodelannya, ada beberapa bentukan. Kemungkinan yang pertama, bentukannya itu adalah anticline. Kemudian yang kedua bisa berupa kubah garam atau saldum ya. Di sini biasanya berkaitan sama jebakan-jebakan migas. Kemudian yang ketiga bisa juga merupakan jebakan-jebakan biji, seperti itu. Dan yang terakhir, mungkin kalau kalian mengenal geothermal atau panas bumi, itu juga biasanya analisis atau dari pembacaan anomali gravitasi itu diperlukan. Sehingga kita tahu bentukan struktur bawah permukaan ya, apa yang mempengaruhi atau yang mengendalikan dari suatu prospeksi geothermal itu sendiri. Nah, kemudian macam-macam peta anomali Boge di sini ya, di depan itu yang kiri itu mungkin peta SBA yang kalian buat, mungkin bisa sama atau bisa beda. Kemudian yang kanan dan yang bawahnya itu adalah contoh peta anomali daerah beberapa daerah X. Nah, di sini mungkin ini data perusahaannya sehingga diblurkan. Nah, warna-warna yang di sini jelas ya, saya mengulang jadi warna-warna biru sampai ke ungu itu adalah menunjukkan
data atau angka anomali gravitasinya. Jadi kalau anomalinya tinggi berarti dia kisarannya yang mungkin berwarna ungu, atau yang rendah biasanya yang berwarna biru, atau bisa kebalikan. Ini bisa diatur macam itu. Dan kemudian dari peta ini tentunya kita membaca profil atau penampangnya ya. Daerah gravitasi tinggi, misalnya tinggian, atau dia yang rendah atau cekungan, nah itu seperti apa, itu dilihat dari penampangnya. Nah kemudian, ini adalah peta second derivative yang manual. Jadi sebenarnya pembuatan SBA ataupun second derivative itu biasanya untuk yang sekarang ya sudah menggunakan aplikasi Graph2DC, tapi di praktikum sama ya dengan praktikum geomorfo, mungkin masih manual untuk contouring ya. Di sini juga sama, kalian akan melakukan contouring pada nilai-nilai gravitasi, yaitu dengan cara, nah ini nanti akan dijelaskan ya. Jadi contohnya akan seperti ini nanti yang manual. Jadi ada grid, ada beberapa garis-garis yang tambahan ya, garis konturnya seperti itu. Kemudian, nah ini adalah yang paling penting untuk praktikum ini. Jadi pembuatan peta second derivative itu ya, itu menggunakan 3 sistem lingkaran. Jadi sama kayak koreksi topografi ya. Kalau topografi kemarin lingkarannya lebih gede ya. Nah, di sini tuh ada ketentuannya. Yang pertama ada 4 titik pada lingkaran dengan jari-jari S. Nah, S yang di sini adalah S-nya sama dengan 1 cm. Jadi kalau akar S tetap aja akar 1 adalah sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah 4 titik pada lingkaran dengan jari-jari S akar 2 atau sama dengan 1,4 cm. Nah, di sini ini kita memerlukan penggaris ya, dan juga jangka. Jadi untuk pembuatan ini nggak boleh sembarangan. Jadi kalian perlu bantuan itu. Kemudian yang ketiga adalah itu yang 8 titik itu dengan jari-jari yang S akar 5 atau sama dengan 2,2. Jadi dalam satu kertas itu ada 3 lingkaran. Seperti itu. Nah, contohnya nanti kemudian ada turunan kedua ya. Ini rumusnya. Jadi rumus yang dipakai nanti itu yang bawah ini. 3,0829 kali G0 dikurangi 0,7072 kali G1 minus 2,8619 dikali G akar 2 plus 0,482 dikali G akar 5. Jadi ini adalah rumusnya untuk mencari G turunan kedua atau G petik ya, kalau ditulis seperti itu. Menurut Ramar 1978. Nah, kemudian langkahnya itu peta SBA yang kalian kemarin buat, yang kalian buat poster itu, kalian bikin grid atau kalian dengan kalau kalian mungkin praktikum petografi masih ingat point counting, nah itu sama. Jadi di sini kita bikin kotak-kotak dengan jarak 1 cm di peta SBA kalian. Kemudian, kalian bikin lingkaran, sistem 3 lingkaran tadi, yang R-nya sama dengan 1, R sama dengan 1,4, dan R sama dengan 2,2 cm. Nah ini ya, di depan kalian bisa lihat seperti apa. Nah di sini masih Pak, suaranya putus-putus Pak. Putus-putus banget. Pak, mohon maaf suaranya agak putus-putus. Enggak Pak, lancar Pak. Lancar Pak. Lancar Pak, lancar. Lancar Pak. Ya, saya udah deket sama ininya ya, pada modemnya apa? Sama apa itu namanya? Kotakan wifi itu. Nah itu. Lancar kan? Oke. Jadi yang pertama, kalian butuh 3 lingkaran ya. Itu dengan jari-jari R1 yang warna hijau yang digambar. Yang warna pink itu R-nya 1,4 dan yang warna ungu itu adalah R-nya 2,2. Ini dulu modal kalian untuk bikin peta second derivative-nya. Setelah lingkaran sistem ini, 3 sistem ini kalian buat, kemudian, nah ini, peta yang udah kalian grid tadi, kalian ukur konturnya. Jadi, karena yang di sini itu adalah peta SBA, otomatis di sini juga mencerminkan kedalaman atau gambaran nilai gravitasi. Jadi nilai minus itu adalah nilai gravitasinya yang ada di peta SBA Anda, seperti itu. Kemudian, nah ini, kalian melakukan pengukuran, itu satu-satu ya, mulai dari yang titik, ini ada, lakukan pengukuran di tiap potongan gridnya. Jadi ada simpang 4, nah itu kalian
paskan ya, atau presisikan lingkaran kalian dengan simpang 4 itu. Kemudian kalian ukur satu-satu ya. Jadi yang lingkaran hijau itu pasti nanti akan mengenai 4 titik perpotongan gridnya ya. Ada yang di atas, kemudian yang di kanan, di bawah, dan yang kiri. Itu yang hijau. Kemudian kalau yang pink, kalau yang di sini ya, dia hanya mengenai, dari gambar ini dia hanya mengenai 4 juga ya. Cuma yang 3-nya, itu dia ada di tepi peta atau di batas peta. Nah ini kalian tidak perlu mengukur nantinya. Kemudian yang terakhir, yang ungu, itu sebenarnya ada 1, 2, 3, ada 8. Jadi rumusnya adalah hijau itu kena 4 titik, yang pink itu kena 4 titik juga, kemudian yang ungu itu yang 8 titik. Begitu. Nanti akan saya jelaskan di papan tulis setelah ini. Kemudian, nah dari titik itu ya, jadi titik yang tengah itu namanya G0. Seperti itu. Kemudian dari G0 itu nanti kalian kalikan angka 3,829. Itu adalah angka udah rumusan ya. Itu mengetahui turunan kedua pada titik G0 atau titik pusat lingkaran tadi. Nah, kemudian yang G1 atau G akar 1 itu nanti di sini ya konturnya itu tadi yang kena berapa G1? G1 itu adalah yang warna hijau. Nah, yang di sini misalnya ini nggak di tepi peta, berarti 4 titik ya. 4 titik tadi kalian cari rata-rata dari konturnya. Jadi di sini kan ada kontur nih, minus 150, minus 100. Nah, itu kalian detailkan dulu sebenarnya satu-satu. Ini semuanya kalian konturing, kasih keterangannya, keterangan dari angka konturnya berapa, baru kalian tahu ya nilai yang akan dirata-rata, seperti itu. Itu untuk yang G1. Jadi misalnya 4 ya, misalnya ini 150. Misalnya yang lain 160, yang lain 170, nanti juga rata-rata misalnya ketemunya minus 200. Nah, minus 200 nanti dikali 0,772, seperti itu. Kemudian untuk yang di akar 2 sama, nah di sini yang pink ya, itu nanti yang kotak ini, ntar, aku kayaknya bisa ngolek ya. Nah ini. Nah ini ya, ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, kemudian ini 4. Nah itu, jadi 4 titik itu yang akan kena, yang akan kalian hitung rata-rata dari kontur gravitasi kalian. Nah setelah dikira rata-rata, ketemunya berapa, baru kalian masukkan rumusnya. Berarti 2,869 dikali rata-ratanya. Misalnya rata-rata dari 4 kontur yang di titik perpotongan tadi, itu adalah minus 175, misalnya itu. Kemudian langsung dikalikan 28619, seperti itu. Kemudian yang terakhir, dia akar 5, karena ini 8 titik harusnya, jadi ini harusnya 8 titik, ya. Jadi di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Nah ini harusnya 8 titik, ini karena di pojok, nanti saya jelaskan di papan tulis. Nah, seperti itu. Mungkin dari sini ada yang bingung, karena mungkin ini akan menyambung room. Tinggal 1 menit terakhir. Ada yang bingung nggak? Bingung di titiknya tuh Pak, dapatnya Pak. Kenapa? Bingung. Ya Pak. Ya Pak. Bingung yang mana? Yang Titiknya? titik. Ya. Karena ya, yang pertama titik ya. Putus-putus Pak suaranya. Suaraku putus-putus. Oke ya. Nah, jadi tugas kalian itu pertama peta kalian tuh kalian kotak-kotakin ya dari SBA. Itu ukurannya, jadi kalian print. Peta kalian SBA itu kalian print ukurannya 22 kali 17 cm. Kemudian kalau udah di print, nah kalau udah kalian bikinnya gini nih. Jadi ada angka-angka kan ini. Di tiap kotak, perpotongan kotak tuh ada angka, misalnya ada 214, kemudian ada 185, 90, 190, 192. Di sini sengaja minusnya tak hilangin untuk mempermudah pembacaan ya, biar nggak terlalu banyak tulisan. Nah ini kalian kasih keterangan semuanya ya di peta kalian. Ini contohnya yang di depan ini, punya saya dulu. Seperti ini langkah awalnya. Baru kalian bikin kotak ini di kalkir. Sorry banget nggak ada jangka. Jadi ini ada 3 lingkaran tadi ya. Ini kalian bikin dulu. Kalian bikin di kalkir. Kalau nggak ada kalkir, nah silahkan cari alternatif lain. Itu kemudian kalian bikin lingkaran sesuai dengan ketentuan yang tadi. Akar 1, akar 2, dan akar 5. Atau
jari-jari yang ini, yang paling dalam itu adalah akar 1 atau 1 cm, kemudian akar 2 atau 1,4, ya kan? Kemudian yang akar 5, yang paling adalah yang berjari-jari 2,2 cm. Kemudian ini jari ini yang di kaki ini saya zoom menjadi yang di papan tulis seperti ini. Dan maaf gambarannya pakai pengawas. Kan ya itu paham nggak dari sini? Sampai sini paham nggak? Dari pembuatan kotak-kotak kemudian dikasih keterangan di tiap Gambarnya kotak-kotaknya. netep, Pak. Kenapa? Gambarnya kelihatan. Pak, yang tadi angka keterangan tadi itu apa ya, Pak? Yang 200. Sip, suaranya putus-putus. Suara saya putus-putus nggak? Gambarnya juga ngelek-ngelek, Pak. Enggak, itu Ini. Mana? Angka yang mana? Ini itu angka konturnya. Jadi misalnya nih ya, minus 100 sampai 150. Nah, kita tahu interval kan? Misalnya dari minus 150 minus 100, 5 atau 4 kontur. Itu berarti kalian dulu, ya kan? Dibagi berapa? Misal antar interval kontur itu, garis kontur itu adalah selisihnya berapa? Misalnya minus 10 ya. Berarti kontur yang ini, nah ini yang ini adalah berapa berarti? Minus 160 atau minus 140? Kalau ini minus 100 di sini. 140, Pak. 140. Ini adalah, nah, minus 140. Kemudian ini berarti berapa? Minus 130, ya kan? Ya. Nah, kemudian yang ini minus 120-nya, peta SBA kalian, usahakan menggunakan interval puluhan dulu. Untuk yang SBA ya. Nah, intervalnya kita akan lebih rapat nih. Ini kan masih renggangan, nah seperti itu. Kemudian aku maksud titik antar perpotongan grid itu yang ini, yang di pojok-pojok ini. Di sini ada angka-angka pakai pensil ini kan, itu adalah semuanya. Dan konturku nggak harus bulat 140 itu nggak, boleh 17, 19, 17 berapa nih? 180 seperti itu. Seperti itu. Caranya ini maksudnya tadi tak yang itu mengenai 4 titik. Misalnya di sini ada kena berapa ini? Oh ya, Pak. Ya. Iya kan? Ketemu ya kan kena 185, kemudian 180 berapa ini? 5 lagi ya. Nah, itu kemudian 188 ya kan? Dan di sini adalah 182. Nah, tanya dulu dari titik yang kena. Paham? Nah, berarti misalnya 185 ditambah 188 tambah 183 tambah 185. Mungkin ketemunya 185, berarti itu yang dimasukkan rumus. Tadi rumusnya ada kan tadi G 0 dikali berapa tadi? 0, atau berapa? Itu kalinya adalah nanti katanya 3,09. Mungkin bisa kalian catat. Mungkin nanti bisa kalian lihat ya di YouTube itu. 3,829 kemudian dikurangi. Nah, jadi rumusnya itu cuma dari rata-rata dikalikan sama pengalinya 3, tadi, kemudian satunya. Sorry. Nah, itu tadi. Bentar. Kayaknya aku ada yang salah deh. Jadi yang ini tadi bukan 0 ya, tapi G1. Jadi yang G0 itu yang titik tengah ini. Titik tengah ini adalah G0. Atau kalau saya tuliskan, ini adalah 0, ini adalah G0. Paham ya? Kemudian yang di sini, lingkaran ini adalah G1. Yang di sini itu adalah G akar 2. Yang di sini adalah G akar 5. Rumus adalah kalian, bentar ya. 0,2 dikali 0. 0 itu adalah turnya di sini 1. Berarti berapa? 3,0829 dikali 40. Paham nggak sampai sini? Paham nggak untuk G0-nya? Paham, Pak. Titik pusatnya. Ya. Ini dikurangi
G. Berarti G1 itu yang mana? Yang tadi yang aku jelasin itu adalah G1 bukan G0 ya. Yang 4 ini rata-rata 4 tadi ya. Misalnya rata-rata sama dengan minus 200 ya. Dikali pengalinya adalah 0,707. Nah, itu. Kemudian dua yang kalian lihat di depan tulis adalah yang ini adalah titik-titik kalian di sini ya minus ini minus 165 di sini minus 100. Nah ini yang kalian jumlah untuk yang lingkaran yang G akar ratanya berapa baru dikali dengan pengalinya. Berarti ini kemudian dilanjutkan minus 2, G dikali berapa ya? 2,809. Nah itu. Ini ketemunya minus 200 ya, ini contoh. Kemudian kemungkinan misalnya ya 170 dikali 2,8 baru kalian yang terakhir rumusnya adalah cuma di minus plus seperti itu ya, minus plus terakhir adalah ditambah. Jadi kalian perhatikan ini adalah minus, dan ini adalah plus dikali G akar 5-nya. G akar 5-nya berapa? Perhatikan adalah yang bulutan hitam ini adalah yang kalian perhatikan bulutan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 8. Berarti 8 kali rata-rata ininya perpotongan atau grid-nya tadi. Grid datanya tadi ya. Kemudian misalnya rata-ratanya minus 265 ya. Dikali, nah ini pengalinya adalah 0,4862. Nah ini seperti ini. Sampai sini ada yang bingung? Gimana? Bingung, Pak. Bingung nggak? Bisa dilanjutin. Bingungnya yang mana? 285, Pak. Bingungnya yang di bagian mana? Jadi Yang tugas tadi kalian tuh cuma cari angkanya dulu. 285, Pak. Mana? Yang tadi Yang mana? nilainya rata-rata Terakhir. 285 ya, yang G akar 5. Nah, 285 itu nya misalnya ini kan tadi di sini kan ada titik-titik kan. Tadi tak suruh nyari dulu, misalnya ini 160, 150 ya kan. Nah, ini kalian cari. Ini kan misalnya ini 150, ini minus 180, ini minus 170, ini minus 160. Baru ini juga 175, ini minus 185, ini minus 180, ini minus 2 saya itu. Rata-rata dari kontur kalian yang ini minus ini kalian rata-rata dulu. Itu misalnya ini misal ya 28 itu misal. Ketemunya minus 265 dikali ininya angka rumusnya. Ya, rumusnya adalah yang kotak ini. Paham nggak? Paham ya? Rata dari titiknya itu ya Pak ya. Kenapa? Rata-rata. Ya, ini titiknya itu. ya dari titik-titik ini. Jadi titik-titik ini itu banyak banget kan nanti di peta. Itu kalian semua hitung satu-satu. Ya. Jadi sebagai X ya, di sini ada X dan Y. Sama kayak X-nya yang di bawah itu 0, kemudian ke sana semakin besar. Jadi di sini X-nya 1, 2, 3 sampai sekian. Kalau 22 cm berarti harusnya X-nya ada 21 atau 22. Ini lebar peta 22 kali 17. Jadi ada berapa? 22 kali 17, ada 22X dan 17Y kan. Nah, berarti kalian ngitung per potongannya ada berapa ratus itu, atau sampai 1000. Ada ya pokoknya. Seperti itu. Itu ya. Ini setelah ketemu ini nanti akan menjadi G petik ya, atau G turunan, atau second derivative. Cuma itu aja sebenarnya. Ada yang masih bingung? Bentar ya. Saya share screen dulu. Share screen.
Ini ya, nah ini ada rumusnya. G0 tadi ya, itu rata-rata pada titik dikali 3,829. Kemudian yang G1 ini ya, ini dikali 0,7072. G2 tadi rata-ratanya berapa? Ada titik ya. G0 itu 1 titik, G1 itu 1 titik, G1 itu 4 titik, sorry. Rata-rata di 4 titik. G2 itu 4 titik, yang G5 ini yang 8. Jadi ini 4, ini 1, ini 8. Ini rata-ratanya. Rata-rata kontur. Nah itu. Gimana kalau di tepi peta? Misalnya dia nggak 4, kayak yang di contoh ini ya. Nah, kayak yang di sini. Di sini kalian, misalnya ya, di sini kalian nggak bisa penuh, berarti kalian gimana? Misalnya kalian melakukan pengukuran di sini, di tepian ini ya. Berarti kalian cuma, misalnya ketemu 3 ya 3. Jadi pengalinya nggak selalu 4. Tergantung lingkaran kalian tuh menyentuh kotakan ini nggak? Kan menyentuh titik-titik ini nggak? Nah ini, titik-titik ini tuh menyentuh nggak? Misalnya di ujung sini, nggak perlu ya, di sini. Misalnya kalian bikin lingkaran di sini. Berarti yang dihitung cuma berapa? Cuma 1, 2 aja, seperti itu. Paham nggak? Rata-ratanya. Paham. Jadi lingkarannya di sini, berarti kalau kalian di tepi peta, titik pertama G0 adalah yang mana? G0 yang mana, ada yang tahu? G0-nya ini, G0 ini, nah titik ini. Kemudian G1 itu ada 4 titik ya, berarti mana? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, 4 titik itu kalian cari rata-rata. Cuma kalau di sini kalian masih ragu, mending nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Ini kan di tepi peta kan? Nah, 2 ini nggak apa-apa, berarti G1-nya itu cuma 2 kali rata-rata ya. 2 atau rata-rata dari 2 kontur, maksudnya seperti itu. Rata-rata 2 kontur. Seperti itu. Itu untuk ya G1. Kemudian kalau G2 atau G2, sorry. Nah, itu adalah di sini berapa? Ini yang ketemu berarti 1 atau 2 atau 3 ya, 3 aja. Misalnya di sini 3. Yang harusnya 4 ya jadi 3 ya. 4 rata-rata kontur. Seperti itu. Kemudian yang 8 itu di sini dia cuma berapa? Kira-kira yang 8 yang paling luar ini berapa yang ketemu? Yang dihitung. Semuanya? Semuanya atau enggak? Yang di sini dia cuma berapa? Cuma 1. Kemudian harusnya ini kena. Ini harusnya kena ya, 2. Nah ini. Nah, misalnya 4. Misalnya yang G5 itu menjadi 4 rata-rata. Itu yang di tepi peta. Ya, dengan catatan ini hanya yang di tepi peta. Kalau yang di tengah ini enak ya. Kalau yang di tengah kayak gini itu enak. Nah, itu. Bisa kena 1, 2, ya kan, 3, 4. Paham sampai sini? Atau udah? Berarti diameter yang G1 itu 2 cm ya, Pak? Apa yang 2 cm? Diameter yang G1. Iya, benar. 2 cm. 2 cm. Yang warna hijau ini 2 cm, yang warna pink itu berarti berapa? 1, berapa tadi? 4 ya? Akar 2 tadi loh. Nah, itu berarti 2,8. Yang warna ungu itu berarti berapa? 2,2 kali 2? 4,4. Tuh. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini rumusnya. Mungkin bisa kalian foto dulu. 3,82 dikali titik ketinggian garis kontur G. G1 0,772 dikali ketinggian kontur G akar 1 atau 1. G akar 2 2,86119 dikali G akar 2. Seperti itu ya. Yang terakhir juga G akar 5 0,4862 dikali G akar 5. Nah, ini kemudian kalian bikin, nah ini lebih enaknya kalian pakai tabel perhitungan, jadi X-nya, Y-nya. Jadi kalau X-nya 1, itu berarti kalian X1, Y1 kalian letaknya yang di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah ya, karena perhitungannya dari bawah, nolnya. Nah, G0-nya tadi berapa? Ini rata-ratanya. Kalian isi rata-rata kalian. G0 itu berapa? Rata-rata G1 berapa? G1,4 berapa? G2,2 seperti itu. Atau kalian bisa seperti ini. Bisa lihat ya di depan.
Paham nggak? Yang di depan ini. Ya, di sini. Ya, ini. Nah, ini adalah titik-titik ketinggian yang tadi tak suruh kalian hitung dulu. Dan ini adalah rata-ratanya, ini udah di rata-rata ya. Jadi enaknya kalian masukkan ke Excel itu udah di rata-rata. Dan ini juga rata-ratanya. Nah, misalnya 0, seperti itu. Ini 0 mungkin di tepi peta ya. Jadi kalau di tepi peta, kalian anggap yang satunya 0. Misalnya nggak ada satupun yang kena atau seperti itu. Kemudian yang di sini, nah itu. Kemudian ini pengalinya. Jadi dari sini dibawa ke sini. Nah, seperti itu. Ini ya. Nah, ini, sama ini. Paham ya? Paham nggak? Gampang ini. Kemudian ketemu G petiknya. Nah, itu. Nah, nanti akan ketemu sama kayak SBA. Ada faktor X, faktor Y, dan faktor Z. Kalau di SBA kemarin Z-nya kalian apa? Nilai SBA ya. Ya kan? Nah, yang di sini nanti Z-nya nilai dari G petiknya. Seperti itu. Jadi yang di server, jadi kalian harus masuk server lagi setelah ini. Jadi kalian masuk server lagi. Ya, masuk server, kemudian ya nanti, nah ini contoh perhitungannya seperti ini. Ya, contoh perhitungan nanti yang kalian bikin manual tulis tangan. Nah, itu yang akan kalian perhatikan betul-betul ya. Itu akan mengecek perhitungan kalian. Yang di Excel atau yang di manual harusnya sama. Kemudian formatnya poster. Nanti kita akan bikin poster, jadi nggak perlu pakai lembaran. Silahkan pakai yang di depan ini ya ketentuannya. Wajib dikerjakan sendiri menggunakan format yang telah diberikan, dibuat menggunakan aplikasi, tidak diperkenankan tulis tangan atau manual kecuali contoh perhitungan. Kemudian ukuran kertas A2 landscape, ukuran peta 2D, 3D disesuaikan dengan peta topografi. Wajib menyantumkan skala bar, skala serta arah pada masing-masing peta. Wajib menggunakan bahasa Inggris. Judul interpretasi legenda. Interpretasi menggunakan kalimat yang mudah dipahami, jelas, singkat, dan runtun. Penampang menggunakan skala H. Nantinya setelah mungkin COVID selesai. Kemudian dari semua ini, dari format ini nanti kalian kumpulkan ke prak.geofisikaitng@gmail.com dalam format CDR dan PDF. Dan ini contohnya ya yang di depan. Kalian pakai ini. Kalian pakai format yang di depan ini. Jadi mungkin kalian nggak bisa berkreasi ya, harus seperti ini. Atau yang lebih jelasnya ini. Jadi ada beberapa, kalian masih pakai penampang ya, penampangnya, kemudian peta 3D, ada yang dari software, yang manual, seperti itu. Ada yang main poker. Kalau yang manual, nah yang software itu, kalau yang manual itu yang ini. Peta manual, secondary derivative manual itu kalian hanya menghubungkan G0. Jadi setelah kalian G0 itu kalian ketemu itu kalian hubungkan semua. Itu yang masih ada musik tolong dimatikan ya. Jadi G0 ini ya titik. Siapa sih? Pak, Poker Pro ID, Pak. Iya ini siapa yang main Pro ID? Betul itu, Pak. Nah, udah ya. Sampai sini paham? Ini adalah pembuatan peta secondary derivative manual yang bisa kalian sertakan di nya. Nah itu. Jadi cuma simple. Pak mau tanya. Jadi pembuatan XYZ-nya ini ya, ini XY dan ini ya. Jadi dari contoh ini nanti ini adalah merupakan Z. G petik itu adalah Z. Jadi kalian masukkan server, masih ingat ya cara server gimana yang kemarin dijelaskan Mas. Kemudian kalau udah jadi petanya kalian masukkan ke format petanya yang di Corel ini. Nah itu. Gimana? Pak, mau tanya.
Ya, Untuk ya, gimana? nanti contoh perhitungannya itu berapa perhitungan, Pak? Contoh perhitungannya, oke. Pertanyaan yang sangat-sangat. Jadi perhitungan kalau kemarin kalian SBA apa? 40 ya? Nah, 40 aja, Pak. 40 aja, 40? Pak. Nah, nggak mungkin. 50, Pak. Nggak mungkin ini 40. Jadi karena ini nanti dikumpulkan mungkin pas responsi, jadi peta ini responsi. Mungkin nih responsi. Kalau nggak ada pengambilan responsi. Nah, tergantung dari COVID ya. Nanti kalau COVID-nya selesai, kita pengambilan data. Berarti data pengambilan data geolistrik itu yang akan jadi responsi. Jadi opsional nanti. Jadi dibikin aja ini. Jadi kalau misalnya ini diresponsikan juga nggak masalah. Seperti itu. Atau nggak, nanti kalau misalnya dua-duanya bisa, kalian bisa responsi 2 kali. Seperti itu. Sebanyak 100 perhitungan. Jadi kalian tulis perhitungnya adalah ya ini satu HPS bisa 2. Jadi bisa lebih irit. Ini kalau di sini kan contoh perhitungan pakai komputer ya. Ini pun udah zamanku. Kalau zamanku dulu emang pakai komputer sih. Nah, kalian tulis tangan yang ini. Jadi contoh perhitungan seperti ini ya. Langsung rata-rata minus 238, G1-nya rata-ratanya minus 236,63, GK2-nya minus 237,75, GK5-nya minus 236,7. Yang ditanya adalah G petik atau G turunan keduanya. Nah, kemudian ini pengalinya dijawab seperti itu, sampai ketemunya adalah minus 1,04 mgal. Nah, itu. Jadi, semuanya silahkan disesuaikan sama yang di ini ya, mgal. Ada lagi yang ditanyakan? Ini contoh perhitungan, ini baru 2 ya. Berarti kalau udah 2, kalian tinggal 98 perhitungan lagi. Nggak apa-apa, sebulan bisa sampai. Kita mungkin ketemu di Juni ya, setelah Lebaran. Kalaupun nggak ada ketentuan baru, ataupun udah ada surat edaran kalau masa daruratnya udah selesai, tanggap daruratnya. Pak, kalau coronanya belum selesai, responsinya gimana, Pak? Online ya, Pak? Kenapa? Kalau corona belum selesai, corona... Nah, kita akan responsi secara ini ya, berarti secara lain juga. Gimana caranya, Pak? Caranya gimana, Pak? Kenapa? Caranya gimana? Ya itu nih, ya, kan responsi online kan tinggal kasih soal. Jadi responsi geofisika tuh nggak ke lapangan. Jadi kita hanya mungkin perhitungan di kelas biasanya. Nah, sama wawancara. Nah, wawancara ini yang susah. Tahu deh, nanti ya itu nanti masa responsi kan masih lama ya, masih sebulanan lagi. Toh juga praktikum yang lain gimana? Jalan nggak? Kayaknya masih stuck ya. Jalan, Pak. Jalan, Pak. Mikropal jalan ya? Mikropal. Jalan semua, Pak. Mikropal. Pak, responsi ke rumahnya Bapak aja, Pak. Kenapa? Kelompok. Boleh. Nih ya, ini kerajinan dan ketelitian merupakan kunci sukses mengerjakan prakom ini. Jadi silahkan berrajin-rajin ria. Motivasinya nggak ada ya, Pak? Halo Pak Prof. Iya, Pak, nggak ada motivasi. Kenapa? Motivasi, Masa, Pak. Pak, maaf izin nambahin. Oh iya, silakan. Untuk laporannya ditambah sama peta manualnya dijadiin lampiran ya. Jadi di scan aja iya, nanti. peta manualnya lampiran. Ya, Pak. Oh iya, untuk apa namanya dari kasus tugas-tugas yang telah kalian kumpulkan. Nah, dari saya sendiri kebanyakan kalian kalau ngirim tugas tuh apa namanya gimana ya? Nggak pakai ini ya? Agak kalau email? Nggak pakai feedback ya? Kalau nggak pakai penelitian gitu. Jadi kalau bisa kalian cara ngirim email yang benar dari sini juga bisa latihan untuk kedepannya kalian kalau ngirim email ke Nah, banyak juga yang belum sesuai dengan format dan dia tuh halamannya tidak urut kayak gitu. Nah, tolong teliti cermat saya nggak lulus gitu loh. Jadi kalau gitu.
format ya, masalah format, kemudian kerapian itu di lulus itu merupakan hal awal ya, itu yang paling penting kalau misalnya kalian gitu. Pulangnya juga tepat waktu ya. Jangan sampai ada yang telat 20 hari sampai 10 harian. Itu kita bingung nilainya kayak gimana. Ingat ya, berapa minusnya di ketentuan waktu asistensi, ya kan? Minus berapa ya itu dulu? 5 atau minus 10 dulu, atau minus berapa? Kita juga asal-asalan nilainya gitu. Dia enak, jadi kalian tinggal ikut aja. Gak usah mikir formanya kayak mana, desainnya kayak mana. Nah itu. Tinggal di copy paste kan formatnya, tinggal dikerjakan. Kalau dulu emang waktu COVID nggak ada, emang bisa kepok ya ngerjain ini, bisa ambil ini, bagi-bagi tugas. Cuma karena ini, berarti emang COVID ini menyadarkan kita untuk mandiri. Mandiri banget, Pak. Oh ya, buat asisten yang lain mungkin ada masukan. Mas saya, Bella, ya, Wasita, yang lain mungkin ada Bella, Wasita, Nopaldi, mau yang disampaikan. Mas Wasita. Mungkin yang dari Boleh. koreksi laporan Ada bisa sedikit masukan. disampaikan unek-uneknya. Wasita mungkin? Ada, Pak. Iya, silakan. Kalau ngirim email, mohon emailnya ini ya, yang benar ya. Maksudnya nama kalian tuh yang asli gitu loh. Iya, username-nya Nanti itu. bingung. Username-nya alay-alay. Nanti kalau di searching tuh nggak ketemu gitu. Kalau bisa pakai email ITNY aja, yang students.ac.id tuh. Ya, silakan. Ya, Pak. Pak, tambahan sih Pak dari aku ya. Iya, Bella, Untuk silakan. kalau misalkan kita kan udah nyuruh nyekan, kalau nggak foto, nah itu diusahakan yang jelas, jangan kalau misalnya ngefoto atau scan miring gitu kan. Nah kalau misalkan kita koreksi juga kan perlu zoom. Zoom juga kan nggak jelas kalau misalkan kita ngoreksi lihat tulisan yang posisinya tuh miring, bukan dari atas gitu loh Pak. Ya. Jadi ya itu perbaikin itu aja sih, jangan terburu-buru waktu ngefoto, kalau nggak nge-scan kayak gitu. Usahain biar jelas juga, nggak blur kayak gitu. Jadi sebelum dikirim sebaiknya dicek lagi, dibaca lagi, kira-kira bisa dibaca apa enggak kayak gitu. Dicek aja dulu sebelum dikirim. Mungkin Mas Yaya ada tambahan? Nopaldi. Udah Pak, tempatku bagus-bagus kok. Sama saking bagusnya ada saran di satu aja sih Pak. Mungkin buat beberapa orang, nggak ke semuanya. Untuk terutama yang mendapat balasan di emailnya mohon dibaca. Setelah itu juga mohon dievaluasi. Jadi kami asisten juga enggak cuman asal nilai, jadi kami juga ngasih balasan atau reply ke email kalian, mohon dibaca. Jadi silakan diperbaiki pekerjaannya. Untuk yang second derivatif ini semoga lebih baik dari yang kemarin. Terus ketika telat terlalu banyak ya. Soalnya yang ngirim ke aku kemarin, yang jatahku maksudnya ada yang udah perhitungannya yang topografi cuma 3 lembar, itu pun telat 20 hari, jadi aku bingung mau kasih nilai minus 10 atau berapa, aku juga kurang 40. tahu. Jadi mohon untuk kedepannya sih diperbaiki aja, silahkan dibaca pesan-pesan atau balasan yang ada di email, jadi bisa buat pembelajaran buat kedepannya, terutama buat peta yang selanjutnya ini. Itu aja sih Pak, mungkin Pak. Itu semua saran-saran dari para asisten yang sudah sekarang udah pada ngoreksi laporan yang mungkin terakhir ya. Jadi kalian harus juga jangan mengecewakan asisten ya, terlebih saya. Nah itu. Jadi kalau kalian hasilnya seadanya, kita juga nilainya juga seadanya. Ingat,
apa yang kalian lakukan ini nanti akan berdampak ke kalian kerja, yakin. Kalau kalian sekarang bikin laporan seenaknya, nanti kalau pas kerja kayak gini ya udah pecat kalian. Itu ya. Mungkin ada lagi? Ada yang mau nanya mungkin? Pak, silahkan. Oke, silahkan. Kan tadi disuruh yang dijelaskan Pak. Nah, kalau kita scan-nya nanti pulpen itu warnanya berubah gimana Pak? Misalnya kita nulisnya pakai ungu. Nah, terus nanti jadi hitam ya? Hitam Pak, biar jelas gitu loh Pak. Boleh nggak Pak? Nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah sih. Sebenarnya itu kan aku kira itu karena dulu belum ada COVID ya, jadi dibedakan warna bolpennya. Tapi karena COVID ini aku yakin setiap kalian tuh bisa sendiri-sendiri sih ngerjainnya, mandiri lah. Jadi masalah kalau aku misalnya nanti berubah gitu. Jadi silakan aja. Ada lagi boleh, mungkin? Pak, ya? Boleh. Aku bolehkan aja. Karena yang penting bisa dibaca aja. Nah, itu aspek keterbacaannya bisa terpenuhi. Ya, nama email jangan sembarangan. Ini kalau kalian ngelamar kerja pakai perusahaan, email kalian misalnya cocot setan itu @yahoo.com, wah udah. Kalian bisa dicocotin nanti sama bos perusahaannya. Duh. Jadi pakai nama sesuai nama kalian yang asli itu. Jadi identitas kalian. Jadi ingat ya, ada personal branding. Kalau dari email kan nggak mencerminkan personal kalian, gimana mau nge-branding personal kalian yang lebih jauh seperti itu. Ada lagi Mbak Mai mungkin yang mau ini mumpung ini ya, tinggal ya ini bisa jadi yang terakhir. Cuma aku berharap misalnya di Q&A atau mungkin tambahan seismiknya seperti itu. Mungkin yang username-nya belum diganti nama sama NIM bisa diganti Pak, biar bisa di absen. Yang ini yang 017862 tuh. Oke ya. Yang ini ya, Anissa Risma itu belum ganti, silakan diganti nama username-nya. Kemudian sama kelasnya. Rizky Octavia Raja Wali udah belum tuh? Namanya panjang banget sih dia. Nggak kelihatan NIM-nya. Usni Christine. Ya, tinggal ada Usni, Rizky Octavia. Belum diganti ya, silakan diganti sebelum saya tutup mungkin. Karena kita... iya Pak, ini nanti ini di-share di YouTube nggak ya Pak videonya? Karena ada yang nanti di-share di YouTube. Sesi 1. Karena ada yang nggak join di Nanti tak share, setelah ini nanti saya langsung share. Namanya tak edit dulu tapi. Ya Pak, makasih Pak. Ada lagi? Rahma, ini yang cewek mana ini? Yang pengen dengar cewek yang nanya. Dan jangan ceweknya tidur, cuma join. Yang nggak doyan nasi mana nih? Udah doyan nasi belum dia? Terawih Pak, yang cewek terawih. Indri tuh, Indri mungkin ya. Nah ini udah ada ini ya responsif. Ada lagi? Sudah Pak, jelas mau nanya, ya, Pak. Untuk hitungannya? Ya, nanya apa? Rivaldo ya? Itu berarti Pak yang dihitung Pak di tiap Akan punya printer ini di print aja. Nah jumlahnya ya. Ini baru berapa? Ini X, Y-nya baru. Padahal Y nggak cuma satu ya. Ada berapa Y berarti? Kalau 22 kali 17, Y-nya ada 7. Y-nya baru 1. X-nya ada 22. Seperti itu ya. Nah, ini yang kalian sertakan di laporan perhitungan. Jadi, lampiran kalian tuh ini. Lampiran contoh perhitungan dan tabulasi datanya. Nah, yang ini di print aja Pak, ini yang tabulasinya. Di print aja. Yang nggak punya print, nah itu. Aku bingung ya. Tapi cuma berapa lembar ya? Ya nggak nyampe 30 lembar sih ini yang tabulasi ini. Paling 10-20-an lembar kalau nggak salah. Ya tinggal dikali aja 22 itu berapa lembar kan. Kemudian ini yang kalian tulis sebanyak 100 perhitungan ya. Ini baru 2 perhitungan, berarti masih 98. Kenapa kita perlu tahu kalian hitungnya kayak mana? Yaitu kalian harus bikin contoh perhitungan manual karena emang pengen ngecek kalian itu bener-bener ini enggak. Usahakan sih seharusnya contoh perhitungan itu tetap perhitungan dari kalkulator.
Karena kadang Excel juga, entah ya, kalau kalian ngedragnya nggak bener, bisa kelewat itu. Paham ya untuk laporan atau yang disertakan di perhitungan? Dan sama yang satu lagi, ada peta manual. Manualnya ini juga kalian harus buat manual ini. Ini yang bikin pusing sebenarnya. Coba lihat ya, ini di sini tidak ada satu garis yang kena kan, atau yang berpotongan. Dan ini dia detail, jadi dia sudah merapatkan SBA. Ini dari G0 itu tadi dihubungkan, di tiap perpotongan kotaknya, itu dihubungkan aja. Kan ada angkanya kan tadi, yang aku contohkan tadi, ada angkanya. Yang di sini angka, aku nggak nulis angka semua, karena emang pusing kalau ditulis semua. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Ada yang nanya? Atau udah mulai enak? Ini peta yang dikerjain kemarin, Pak. Iya, peta kemarin, SBA. Peta dasarnya adalah peta SBA. Kalian menghasilkan peta SBA kan kemarin? Baru kalian Kalian grid. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini gradingnya. Apakah ada yang sama peta SBA-nya sama yang punya saya? Bentuk dan pola konturnya? Beda ya? Beda, Pak. Beda, ya udah nggak apa-apa. Nah, ini punya saya seperti ini. Ini udah saya grid. Gridnya boleh kalian manual atau boleh pakai penggaris. Maksudnya penggaris atau manual atau dari Corel ya. Kalau dari Corel lebih enak ini. Jadi kalian bikin dulu 22x17 di Corel, kemudian kalian bikin gridnya biar rapi, itu di Corel juga, baru kalian print. Caranya kayak gitu. Oke, Pak. Siap, Pak. Punyanya Mas Galih ada di saya loh laporannya. Email langsung di WA aja, Pak. Mau ngapain emangnya? Mau lihat ya? Oh, nggak apa-apa, Pak. Nggak jadi, Pak. Mau nge-rename. Filenya yang di laptop udah hilang semua, Pak. Harusnya kamu minta dia lah. Tapi kayaknya dia Kalimantan susah sinyal. Oh ya udah, itu kebetulan itu. Pas. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Untuk itu minggu depan tunggu pengumuman ya. Ada ini seharusnya jadi acara yang terakhir, acara yang normal ya. Cuma aku belum selesai PPT seismiknya. Jadi aku kemarin sama Bu Fatimah udah diajarin seismik belum? Udah sih, Pak. Udah dikasih PPT-nya kayak. Udah dikasih PPT-nya ya. Tapi untuk contoh seismik, pengerjaan seismik, paham? Interpretasi. Suruh interpretasi itu, Pak, yang data seismik itu. Oh, udah pernah interpretasi? Udah, tapi juga ya, bingung, kan? Pak. Udah, berarti kalau diulang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Soal belum paham. Iya, masih paham. Lab. Nanti, ini banyak apa ya bikin mungkin bisa 1 atau 2 pertemuan kalau kuliah ya, cuma kalau praktiknya 1 kali pertemuan aja. Saya emang seharusnya seismik itu ada di mata kuliah geofisika eksplorasi, cuma sekarang eksplorasi sudah dikonversi jadi geofisika gunung api. Nah, itu sebenarnya di situ pembahasan seismik, cuma nggak mungkin seismik di gunung api itu sangat jarang karena seismik biasanya di hidrokarbon ya mainnya. Nah itu kalau ya udahlah. Kalau magnet gimana? Kemarin kalian dapat magnet ya dari Bu Fatimah? Halo. Dapat, Pak, kayaknya. Dapat kok, Pak, tapi cuman share PPT aja. Paham kami. Oh, share PPT nggak dijelasin? Belum dijelasin, Pak, cuman disuruh bikin kayak tugas gitu aja berdasarkan contoh PPT-nya. Oh ya, PPT-nya mungkin nanti bisa di-share ke aku ya. Aku pengen lihat sih. Aku takut sama soalnya. Siapa? Ya, mungkin bisa di personal ini aja, personal chat. Siapa ya, Praba atau siapa? Mungkin ketua kelasnya.
Jadi mungkin ya nanti kalau di kuliah perlu bahas lagi nggak magnetnya? Boleh sih Pak, soalnya nggak paham juga. Oh iya ya udah. Sebenarnya magnet sama grafiti itu sama. Dia pakai apa namanya grid kayak ini juga. Mainnya pakai titik-titik kayak ini juga untuk analisisnya. Cuma beda di satuan sama ininya lah, alatnya juga beda. Ya nanti kita tak kembangin lagi deh. Aku karena magnet juga sama-sama belajar sih. Magnet itu keahliannya Fatimah. Kalau grafiti. Ada lagi mungkin? Ini yang lain kemana nih? Coba partisipannya. Kayaknya tinggal 33 orang ya. Nggak apa-apa lah. Oke ya, nanti silahkan yang belum subscribe. Kalian nanti bisa lihat di situ untuk mungkin malam ini tuh bahas apa aja. Kalau kelewat mungkin nggak tadi yang hilang sinyal atau mungkin susah masuk room. Seperti itu. Kalau udah ini karena udah mau jam 10 ya di bagian timur, WIT udah jam 12 mauan. Ya nggak? Ada yang dari WIT nggak ini? Ada Pak. Iya Pak, udah mau jam 12 Pak. Kita udah mau sahur Pak. Nggak apa-apa. Kalian udah sahur Pak. Pasti paling wow ini ya. Yang malam ini. Mau tanya Pak? Udah, ada lagi yang mau ditanyain? Ini asisten ada lagi nggak yang disampaikan? Mas kita, Mayang, Novaldi, Bella. Sudah Pak. Sudah ya, aku juga sudah ngantuk sebenarnya. Aduh, hari ini melelahkan sekali. Oke, nggak ada ya? Mungkin itu ya, mungkin dari saya, dari kami ya. Mungkin kalau ada tambahan nanti bisa di pertemuan minggu depan. Kalau semoga ada sih, HP-nya ada minggu depan. Mungkin cuma bentar aja. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain atau udah cukup paham, saya cukupkan sekian. Mungkin dari aku kalau ada banyak yang miss ya atau banyak kurangnya, itu saya minta maaf. Dan mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita ketemu mungkin di minggu depan. Oke, ya, selamat malam. Terima kasih Bapak.